Kekecewaan mendalam telah menyelimuti dunia sepak bola Malaysia setelah penjualan tiket pertandingan persahabatan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil jauh dari kata memuaskan. Padahal sejak diumumkan, laga ini dipromosikan besar-besaran sebagai salah satu event olahraga terbesar tahun ini di kawasan Asia Tenggara. Dengan kapasitas stadion yang mencapai 85.000 kursi, Malaysia berharap bisa mengubah kesempatan ini menjadi ajang unjuk gigi, sekaligus mendulang keuntungan besar dari ribuan fans yang datang dari seluruh penjuru ASEAN, termasuk dari negara dengan basis penggemar terbesar, Indonesia. Namun realitas berkata lain. Sejumlah besar tiket masih tersisa, bahkan menjelang hari pertandingan. Kegagalan ini membuat penyelenggara panik dan sorotan tajam pun mulai diarahkan ke berbagai faktor. Salah satu yang menjadi kambing hitam adalah absennya pemain-pemain bintang dari timnas Indonesia dalam skuad ASEAN All-Star. Indonesia yang dikenal memiliki komunitas supporter sepak bola fanatik dan loyal dianggap sebagai kekuatan penting dalam menarik animo penonton. Tanpa kehadiran mereka di lapangan, pesona pertandingan ini seakan berkurang di mata banyak fans, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Bagaimana tanggapan timnas Indonesia mengenai hal ini? Berikut ulasan selengkapnya. Manchester United telah mengumumkan jadwal tur pramusim 2025 mereka yang akan membawa tim melintasi 3 benua, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Tur ini dimulai segera setelah musim Premier League 2024-2025 berakhir, dengan 2 pertandingan di Asia sebelum melanjutkan ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru. Tur dimulai pada 28 Mei 2025. Dengan pertandingan melawan ASEAN All-Star di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Stadion berkapasitas 84.000 penonton ini terakhir kali menjadi tuan rumah bagi United pada tahun 2009. 2 hari kemudian, pada 30 Mei, Setan Merah akan menghadapi tim nasional Hong Kong di Stadion Hong Kong yang berkapasitas 40.000 penonton. Kunjungan ini menandai kembalinya United ke Hong Kong setelah terakhir kali bermain di sana pada tahun 2013. Sementara itu, pihak Malaysia yang sejak awal optimis dapat menciptakan atmosfer spektakuler di Bukit Jalil, kini merasa frustasi. Mereka menilai bahwa keengganan atau ketidakikutsertaan pemain Indonesia telah berdampak signifikan terhadap minat beli tiket, terutama dari pasar Indonesia yang sangat besar. Padahal banyak pihak mengandalkan pertandingan ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sumber pemasukan yang cukup besar melalui sektor pariwisata, hotel, transportasi, hingga UMKM lokal di sekitar Kuala Lumpur. Situasi ini pun memunculkan gelombang kritik dari media setempat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penyelenggara terlalu bergantung pada nama besar Manchester United tanpa memperhitungkan pentingnya daya tarik pemain-pemain lokal ASEAN, terutama dari Indonesia, dalam menarik penonton regional. Kini hanya dalam hitungan hari sebelum kick-off, Malaysia dihadapkan pada tantangan berat untuk menyelamatkan wajah mereka di hadapan dunia di tengah kursi-kursi kosong yang menghantui Stadion Megah Bukit Jalil. Malaysia salahkan timnas Indonesia. Kekecewaan Malaysia akhirnya meledak ke permukaan. Sejumlah media lokal secara terang-terangan menyuarakan kekesalan terhadap absennya pemain timnas Indonesia dalam laga Manchester United melawan ASEAN All-Star. Bahkan beberapa media menggunakan istilah Malaysia ngambak untuk menggambarkan betapa mereka dalam rasa kecewa. Bagi Malaysia, Indonesia bukan hanya sekedar tetangga, tapi juga pasar penting yang sangat menentukan keberhasilan acara sebesar ini. Menurut laporan beberapa outlet berita di Kuala Lumpur, ketidakhadiran pemain-pemain kunci Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Witan Sulaiman dianggap telah memukul keras minat publik terhadap pertandingan ini. Supporter Indonesia yang dikenal militan dan rela bepergian jauh demi mendukung pemain mereka, kini memilih diam dan tidak antusias. Imbasnya, euforia yang semula diharapkan menyelimuti Bukit Jalil
berubah menjadi suasana yang jauh lebih dingin dari perkiraan. Tanpa pemain Indonesia, tidak ada energi dari tribun, tidak ada keramaian, tidak ada lautan merah putih di Bukit Jalil, tulis salah satu kolumnis olahraga Malaysia dengan nada penuh frustasi. Malaysia merasa bahwa timnas Indonesia memiliki peran vital dalam membawa semangat dan massa ke stadion. Dalam event-event serupa sebelumnya, kehadiran supporter Indonesia selalu menjadi magnet tersendiri, menciptakan atmosfer luar biasa yang turut menaikkan pamor acara. Sayangnya, di laga ini, ketiadaan mereka membuat pesta besar yang diimpikan berubah menjadi pertunjukan hambar. Respon dari pihak Indonesia mendapatkan tudingan sebagai biang kerok menurunnya euforia laga Manchester United versus ASEAN All-Star. Pihak Indonesia pun tidak tinggal diam. Melalui beberapa pernyataan dari perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI, serta komentar para pengamat, Indonesia menolak mentah-mentah anggapan bahwa absennya pemain mereka adalah satu-satunya penyebab lesunya animo pertandingan. Seorang pejabat PSSI yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa ketidakhadiran pemain Indonesia murni disebabkan oleh padatnya jadwal kompetisi domestik yang tidak bisa dikompromikan. Liga 1 Indonesia tengah berada di fase krusial dan melepas pemain ke event non-resmi seperti pertandingan persahabatan dianggap beresiko tinggi bagi klub-klub yang tengah bersaing memperebutkan gelar maupun menghindari degradasi. Ini bukan soal tidak mau mendukung, ini soal profesionalisme dan komitmen terhadap kompetisi nasional. Kami tidak bisa mengorbankan liga demi sebuah laga eksibisi, tegas pejabat tersebut. Selain itu, beberapa pengamat sepak bola di Indonesia juga mempertanyakan perencanaan dari pihak penyelenggara Malaysia. Mereka menilai event sebesar ini seharusnya dipersiapkan dengan lebih matang, termasuk dengan mengatur jadwal jauh-jauh hari dan memastikan ketersediaan para pemain bintang ASEAN, bukan hanya menggantungkan harapan pada satu negara saja. Kisruh yang terjadi dalam laga Manchester United melawan ASEAN All-Star ini menjadi tamparan keras, bukan hanya untuk Malaysia, tetapi juga untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Pertandingan yang seharusnya menjadi pesta sepak bola bersejarah, justru berubah menjadi ajang saling menyalahkan dan memperuncing ketegangan antar negara. Malaysia merasa dikhianati, sementara Indonesia merasa disalahkan tanpa alasan yang adil. Dari peristiwa ini, ada pelajaran penting yang harus dipetik. Sebuah event besar, apalagi bertaraf internasional, tidak bisa hanya bergantung pada popularitas satu negara atau segelintir pemain bintang. Koordinasi regional, manajemen waktu yang lebih baik, dan pemahaman akan prioritas masing-masing federasi nasional mutlak diperlukan jika ingin membangun kekuatan sepak bola ASEAN yang solid dan dihormati dunia. Bagi Malaysia, momen ini menjadi refleksi bahwa membangun euforia bukan hanya soal menghadirkan klub besar seperti Manchester United, tetapi juga bagaimana mengorkestrasi keterlibatan aktif seluruh elemen Asia Tenggara secara merata. Bagi Indonesia, ini menjadi bukti bahwa kekuatan suporternya diakui secara luas. Namun pada saat yang sama, komitmen terhadap kompetisi domestik tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikorbankan sembarangan. Pada akhirnya, laga yang berlangsung tanpa euforia ini menjadi catatan pahit bahwa sepak bola di ASEAN masih harus banyak belajar, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di balik layar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.